Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Virginia Ganisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai pengambil keputusan. Pengertian pengambil keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan diproses oleh pengambil keputusan yang hasilnya berupa suatu keputusan. Apa sih itu keputusan? Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Perlu diketahui, dalam proses pembuatan keputusan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bentuk pengambilan keputusan. Lalu jenis masalah dan keputusan, langkah-langkah pengambil keputusan, lalu kondisi pembuat keputusan, gaya pembuat keputusan, dan yang terakhir, bias dan kesalahan pembuatan keputusan. Bentuk pengambilan keputusan. Bentuk pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, individual discussion. Adalah keputusan yang hanya ditetapkan oleh seorang manajer saja, sedangkan para bawahannya hanya dapat berpartisipasi, memberi saran, pendapat-pendapat, dan informasi saja, tetapi tidak berhak memutuskannya. Lalu yang kedua, group discussion. Adalah keputusan yang ditetapkan oleh para anggota atas hasil mufakat dan musyawarah maupun atas voting. Dalam mengambil keputusan, seorang manajer harus memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, mengenai suatu masalah, yaitu proses pengambilan keputusan berawal dengan adanya masalah, atau lebih tepatnya, kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Ini merupakan yang penting untuk memecahkan suatu masalah, yaitu harus diidentifikasikan. Artinya, para manajer harus menentukan apa yang relevan dalam mengambil keputusan. Langkah selanjutnya, mengalokasikan berat kriteria. Para pengambil keputusan harus memberi bobot ke butir-butir tersebut untuk memberinya prioritas yang tepat dalam keputusan itu. Langkah selanjutnya, menyusun alternatif. Para pengambil keputusan membuat daftar sejumlah alternatif yang dapat menyelesaikan masalah itu. Langkah yang kelima, menganalisis alternatif, yaitu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif dengan cara membandingkannya dengan kriteria yang ditetapkan dalam langkah 2 dan 3. Langkah selanjutnya, memilih sebuah alternatif, yaitu mengidentifikasi serta menganalisis alternatif yang menghasilkan angka paling tinggi dalam langkah. Langkah ketujuh, mengimplementasikan alternatif terpilih, yaitu mencakup penyampaian keputusan itu kepada orang-orang yang terpengaruh dan mendapatkan komitmen mereka atas keputusan tersebut. Langkah terakhir, mengevaluasi keefektifan keputusan, yaitu menilai hasil keputusan tersebut untuk melihat apakah hasilnya telah teratasi atau belum. Saya buat contoh di sini. Langkah pertama, identifikasi masalah. Kita contohkan Mira. Mira adalah seorang manajer penjualan yang tenaga penjualannya membutuhkan printer baru. Langkah selanjutnya yang dilakukan Mira yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan, yaitu berupa resolusi, biaya operasi, kecepatan, kualitas foto, memori stik dalam printer yang akan dibelinya. Langkah selanjutnya, mengalokasi bobot kriteria. Kita misalkan, resolusi bobot kriteria 9, biaya operasi 7, kecepatan 5, kualitas foto 4, dan memori stick 3. Langkah selanjutnya, pengembangan alternatif. Mira memilih beberapa merek printer. Yang pertama ada Epson L4160, Canon PIXMA MP287, Kodak 305,
Latitude DCPT 300, Samsung M2885 FB, Panasonic KX MB2545. Lalu, dari beberapa merek tersebut, Mira memilih Canon PIXMA MP287. Setelah pemilih alternatif, lalu mengimplementasi alternatif, yaitu berupa Canon. Setelah itu, Mira mengevaluasi keefektifan keputusan. Apakah itu sesuai kebutuhan dan teratasi atau belum. Selanjutnya, jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, masalah yang struktur dan keputusan yang terprogram. Masalah yang terstruktur, yaitu contohnya, ketika pelanggan mengembalikan barang yang dibeli ke toko, ketika pemasok terlambat mengirim item yang penting. Contoh selanjutnya, respon tim pemberitaan terhadap kejadian yang menggemparkan. Lalu, keputusan yang terprogram. Contohnya yaitu seorang pelayan menumpahkan minum ke jaket seorang pelanggan. Kemudian sang pelanggan itu merasa kesal, dan manajer harus melakukan sesuatu agar pelanggan tersebut tidak kesal. Lalu manajer menawarkan untuk membersihkan jas tersebut dengan beban ditanggung restoran. Selanjutnya, masalah tak struktur dan keputusan tak program. Masalah tak struktur merupakan masalah hal yang baru atau tidak biasa dan yang diinformasikan tidak jelas atau tidak lengkap. Seperti masalah yang dihadapi manajer restoran di Hamburg, yang harus memutuskan bagaimana memodifikasi bisnis untuk menaati larangan merokok yang baru. Apabila masalahnya tak terstruktur, manajer harus mengandalkan pada pembuatan keputusan tak terprogram agar dapat mengembangkan solusi yang unik. Contoh lain, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengembalian keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengan dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Selanjutnya, kondisi pembuatan keputusan. Yang pertama, kepastian. Kondisi kepastian yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Lalu, risiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Yang terakhir, ketidakpastian. Kondisi di mana manajer menghadapi sebuah keputusan dan tidak pasti mengenai hasilnya dan bahkan tidak dapat mengestimasi probabilitas yang masuk akal. Lalu gaya pembuatan keputusan. Ada dua gaya pembuatan keputusan. Yang pertama, gaya berpikir linear, yang dicirikan oleh preferensi orang untuk menggunakan data dan fakta eksternal serta memproses informasi ini secara rasional, berpikir logis, untuk memandu keputusan dan tindakannya. Lalu, gaya berpikir non-linear, yang dicirikan oleh preferensi atau sumber informasi internal, yaitu berupa perasaan dan intuisi, serta memproses informasi dengan pencerahan, perasaan, dan dapat internal untuk memandu keputusan serta tindakan. Dan terakhir, bias dan kesalahan pembuatan keputusan. Ini ada 12 bias dan kesalahan pembuatan keputusan, yaitu efek jangkar, pengamatan, melayani diri sendiri, biaya tertanam, gratifikasi segera, ketidakteraturan, representasi, terlalu percaya diri, ketersediaan, pembingkaian, konfirmasi, dan persepsi selektif. Saya jelaskan, keputusan yang cenderung berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak dari yang mereka lakukan atau memiliki pandangan positif yang tidak realistis tentang diri mereka sendiri dan kinerjanya, mereka menunjukkan bias terlalu percaya diri. Sedangkan bias gratifikasi segera mencerminkan pembuat keputusan yang cenderung menginginkan imbalan segera dan menghindari biaya segera. Lalu efek jangkar, yaitu menggambarkan situasi ketika pembuat keputusan menetapkan informasi awal sebagai titik awal dan kemudian setelah ditetapkan gagal
gagal menyesuaikan secara memadai informasi berikutnya. Lalu bias persepsi selektif, yaitu ketika pembuat keputusan mengorganisasikan dan menginterpretasikan kejadian secara selektif berdasarkan persepsinya yang bias. Mereka menggunakan bias persepsi selektif. Lalu, bias konfirmasi, yaitu pembuat keputusan yang mencari informasi yang menegaskan lagi pilihannya dan mengurangi informasi yang bertolak belakang dengan penilaian di masa lalu. Ini merupakan bias konfirmasi. Lalu pada bias pembingkaian, yaitu pembuatan keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek dari situasi tertentu tetapi membuang yang lain. Dengan bias ketersediaan, menyebabkan pembuat keputusan cenderung mengingat kejadian terakhir dan yang terpatri jelas di benak mereka. Lalu bias representasi, yaitu ketika pembuat keputusan menilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian berdasarkan seberapa mirip hal itu dengan kejadian yang lain atau serangkaian kejadian. Lalu bias ketidakteraturan timbul apabila pembuat keputusan mencoba mencari arti dari kejadian yang bersifat acak. Lalu kesalahan biaya tertanam, yaitu pembuatan keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat mengubah masa lalu. Mereka secara salah berusaha memperbaiki pengeluaran di masa lalu termasuk waktu, uang, dan usaha dalam menilai pilihan ketimbang memperhatikan konsekuensi di masa depan. Yang berikutnya, bias melayani diri sendiri, yaitu pembuatan keputusan yang cepat memperoleh kredit poin atas keberhasilannya dan menyalahkan kegagalan pada faktor dari luar. Yang terakhir, bias pengamatan. Bias pengamatan cenderung membuat keputusan untuk melakukan kesalahan karena percaya bahwa setelah hasilnya diketahui, mereka dapat secara akurat memprediksi hasil dari suatu kejadian. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.